Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Brilia pada program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK SMP Negeri 3 Turi tahun ajaran 2021-2022 dengan tema mitigasi bencana. Mengurangi dampak bencana dapat dimulai dari mitigasi bencana. Ini merupakan kalimat yang disampaikan oleh Bapak Doni Monardo, Kepala BNPB sebelum Ganip Warsito. Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022 SMP Negeri 3 Turi. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan penguatan pendidikan karakter? Ibu harap anak-anak semua sudah siap mengikuti kegiatan penguatan pendidikan karakter dengan tema mitigasi bencana. Bersama Bu Brilia, kita akan cari tahu bersama pentingnya mitigasi bencana. Pengertian bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan juga dampak psikologis. Nah, yang pertama kita akan mencari tahu apa sih jenis-jenis bencana. Nah, bencana itu ada dua, bencana alam dan bencana non-alam. Jenis-jenis bencana alam yang pertama ada gunung meletus, kemudian ada banjir, dan ada pula tanah longsor. Kemudian jenis-jenis bencana alam selanjutnya ada tsunami, gempa bumi, dan juga badai. Selain itu, bencana alam dapat berupa kebakaran hutan, kekeringan yang melanda suatu daerah, dan juga angin tornado. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu mitigasi bencana. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bersama-sama siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tahap pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana, tanggap darurat bencana atau saat terjadinya bencana, dan yang ketiga adalah tahap pasca bencana. Tahap pra-bencana. Pada tahap pra-bencana, di mana tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemanduan dan perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta yang terakhir, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Diingat-ingat ya, tahap pra-bencana ini adalah tahap sebelum terjadinya bencana atau ketika bencana itu belum terjadi. Kemudian kita masuk ke tahap darurat bencana. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Yang ketiga adalah tahap pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme penanggulangan bencana terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama, pada saat prabencana, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif dan pelaksana. Pada saat darurat, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif, komando, dan sebagai pelaksana. Serta pada saat pasca bencana, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu bersifat koordinatif dan juga pelaksana. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Apa sih itu cincin api Pasifik? Cincin api Pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah Ring of Fire ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Wilayah ini melalui beberapa daerah, darat dan laut diantaranya Kepulauan Jepang, Selandia Baru, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga wilayah Indonesia. Wilayah yang dilalui ini akan sering terjadi gempa bumi. Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik ini dan berada di atas 3 tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia di sebelah selatan, Eurasia di utara, dan Pasifik dari timur. Jalur cincin api ini juga memberikan potensi energi, tenaga panas bumi yang dapat digunakan sebagai tenaga alternatif. Nah, intensitas gempa terjadi di Ring of Fire ini mencapai 90%. Dan gempa terbesar di dunia yang terjadi pada Ring of Fire mencapai 80% dari total gempa yang terjadi. Selanjutnya, ancaman bencana alam apa yang berpotensi dapat terjadi di wilayah sekitar kita, khususnya di Kecamatan Turi dan Pakem? Apakah gunung meletus ataukah tsunami? Nah, di wilayah kita ini, karena wilayah kita dekat dengan Gunung Merapi, maka terdapat potensi bencana alam berupa gunung meletus. Nah, yang pertama kita akan mempelajari profil dari Gunung Merapi. Gunung Merapi yang berada di kawasan kita ini memiliki ketinggian puncak 2.930 meter di atas permukaan laut. Itu dihitung per tahun 2010. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan sisi timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Nah, kira-kira berapa jarak Gunung Merapi dengan sekolah kita? Kurang lebih 11,1 km. Itu berdasarkan pencarian Bu Guru pada laman google.com jarak antara puncak Gunung Merapi dengan sekolah kita atau SMP Negeri 3 Turi.
Nah, kemudian kita juga akan mempelajari aneka status gunung berapi. Yang pertama berstatus normal, yang kedua waspada, siaga, dan awas. Ayo kira-kira saat ini gunung berapi yang ada di wilayah kita itu berada dalam status apa? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Prosedur evakuasi keadaan darurat versi gunung berapi. Yang pertama, hindari daerah rawan berupa lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Kemudian, ketika terjadi erupsi, lindungi diri kita dari abu vulkanik dengan cara menggunakan pakaian lengan panjang dan juga mengenakan masker. Jangan memakai lensa kontak karena berpotensi membuat mata kita iritasi ketika terjadinya hujan abu vulkanik. Nah, kemudian kita berlanjut ke COVID-19. Nah, kira-kira kenapa sih, Bu, bahasan kita masuk juga ke COVID-19? Kita pelajari bersama-sama yuk. Tahukah kamu, berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam, penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 itu ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, ketika di depan tadi, Bu Guru mengatakan bahwa bencana itu ada dua, bencana alam dan non-alam. Bencana alam sudah kita sebutkan, dan bencana non-alam salah satunya adalah COVID-19. Nah, data terbaru pertanggal 11 Juli 2021 di Indonesia ini sudah ada 2.572.203 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan penambahan COVID-19 per tanggal 11 Juli 2021 itu kurang lebih 36.197 orang. Nah, jumlah ini sangat mengerikan bukan? Oleh karena itu, kita perlu melakukan hal-hal untuk menanggulangi bencana non-alam ini berupa COVID-19. Nah, sekarang bagaimana sih cara pencegahan penularan COVID-19? Yuk kita simak bersama-sama penjelasan dari Bu Guru berikut ini. Yang harus kita lakukan adalah menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker ketika kita keluar rumah. Bahkan ketika di dalam rumah pun, kita sebenarnya juga perlu memakai masker untuk melindungi keluarga kita. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga adalah rajin-rajinlah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Apakah anak-anak selama ini sudah menerapkan 5M? Ibu harap anak-anak semuanya sudah menerapkan 5M dimanapun kalian berada. Kemudian kita juga akan mencari tahu bagaimana sih panduan adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Nah, new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang pertama adalah kita menghindari atau mengurangi bepergian dengan cara di rumah aja atau dengan program pemerintah yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, adaptasi kebiasaan baru yang kedua adalah social distancing atau physical distancing. Artinya, kita harus menjaga jarak dengan orang lain ketika kita berada di luar rumah. Misalnya, ketika kalian berolahraga di luar rumah, atau ketika kalian berbelanja, dan lain sebagainya. Nah, adaptasi kebiasaan baru yang ketiga adalah tingkatkan daya tahan tubuh kita sebaik mungkin dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan mengkonsumsi multivitamin apabila diperlukan.
Kemudian adaptasi kebiasaan baru yang keempat dan yang paling penting adalah menggunakan masker ketika kita bepergian keluar rumah. Nah, untuk saat ini kita perlu mengupgrade masker kita menjadi 2 lapis ya, seperti yang ada pada gambar. Yang terakhir adalah kita harus sering-sering mencuci tangan dan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer ketika tidak tersedia sabun dan juga air yang mengalir. Nah, anak-anak, sekian saja penjelasan dari Bu Guru mengenai mitigasi bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Jaga kesehatan kalian, tetap di rumah saja, dan semangat untuk menjalani aktivitas belajar daring atau belajar dari rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.